wabarakatuh. Saya Rina Andarwati, mahasiswa PPG Derajat kategori 1 program studi PPKN tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, salaman Waalaikum tahiyatan wa salaman akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Silakan Mbak Dian. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ibu ingin menyambut kehadiran kalian untuk hari ini. Akhirnya saja. Hadiro. Arimana Diva. Hadiro. Ayu Adinda. Hadiro. Mariza. Hadiro. Vanessa Agustina. Hadiro. Hikmatul Zahra. Hadiro. Iman Satika. Hadiro. Indatul Latifah. Hadiro. Ya, terima kasih hadir semua ya. Sekarang ibu ingin mengecek kebersihan kelas kita hari ini biar lebih nyaman dalam pembelajaran. Sampah dilati di kolong meja, silakan dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Silakan. Oke, bagus, sudah bersih semuanya, sudah tidak ada sampah. Sekarang ibu ingin melanjutkan cek kerapihan dan cek kelengkapan atribut. Silakan Mbak Anggun dipandu untuk mengecek kerapihan. Posisi. Periksa kalian. Siap-siap periksa kalian. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Selesai. SM Prabowo. Maju jaya bisa, yes. Dipersilakan untuk duduk kembali. Luar biasa yayanya, terima kasih sekali ya Bunda ucapkan sehingga bisa menambah motivasi belajar kalian hari ini. Sekarang Bu Rina ingin membacakan ya, ingin menunjukkan materi untuk hari ini yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya materi tentang minggu lalu. Apakah yang masih kalian ingat tentang materi minggu kemarin? Silakan. Mbak Alifadia, silakan. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagus sekali. Terima kasih. Ada lagi yang lain menambahkan? Ini silakan Mbak Indatul. Demokrasi menurut prosesnya terbagi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, baik sekali. Terima kasih. Untuk menambah motivasi semangat kita untuk belajar, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu nasional. Silakan Mbak Vanessa. Dipersilakan semua untuk berdiri. Ayo maju, maju tuh 2, 3. Garuda Pancasila.
Silakan untuk duduk kembali. Untuk pertemuan kedua ini, materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Silakan kalian lihat tujuan pembelajaran hari ini, Mbak Mariza. Silakan. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok siswa mampu mengkaji sistem dinamika sistem demokrasi di Indonesia dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat menyajikan hasil kajian tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia penuh percaya diri. Untuk pengelolaan pembelajaran kita ini, Ibu ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan kalian menempatkan posisi kelompoknya masing-masing. Silakan, mulai dari sekarang. Mohon perhatiannya, Bu Rina ingin menayangkan film dokumenter tentang demokrasi ya. Silakan kalian amati. Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi suara rakyat. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Untuk demokrasi bebas, adil dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan karena melibatkan penuh aspirasi rakyat. Menurut Ibu, peran masyarakat dalam pemilihan itu bagaimana? Saya menjelaskan. Satu hal yang penting dari menerapkan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan. Dikarenakan prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dari penayangan video tadi, silakan kalian mencari referensi untuk mengumpulkan data dan mengolah data sebagai bahan untuk presentasi yang berkaitan dengan materi demokrasi. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia dan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, di sini ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi revolusi. Itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, demokrasi pemerintahan yaitu parlementer. Jadi demokrasi parlementer itu tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga itu masa demokrasi terpimpin. Itu terjadi tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, demokrasi orde baru. Ini yang paling lama ya, tahun 1965 sampai 1998. Yang sekarang ya, itu demokrasi reformasi dari tahun 98 hingga sampai saat ini. Nah, nanti kalian akan dibagi kelompok tadi. Yang kelompok satu tugasnya kelompok dua demokrasi pemerintahan parlementer, kelompok tiga demokrasi terpimpin, kelompok empat demokrasi orde baru, dan kelompok lima yaitu demokrasi reformasi. Nah, itu tugas kalian untuk kelompok masing-masing. Silakan kalian ambil ini untuk
ada foto. Ini apa? Ini foto. Untuk kepentingan belajar kalian boleh menggunakan referensi dari sumber lain selain buku paket. Silakan HP diambil di tengahnya ya. Untuk satu kelompok satu HP saja. Ini kelompok satu untuk tugasnya masa demokrasi apa? Demokrasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Bu, ini ditulis di sini ya? Iya, jawabannya disalin di sini, silakan. Yang kertasnya ini penulis yang mana tuh? Silakan dipilih yang menurut kalian sesuai dengan jawaban yang ada di bahan materi. Kelompok 2 silahkan digali informasinya. Ada masalah? Tidak ya, baik. Ini kelompok 3 ya? Iya. Untuk materinya demokrasi yang mana? Demokrasi pemerintahan terpimpin. Ya, silakan dilanjutkan. Jawabannya kalian dituangkan di sini ya. Dari informasi yang ada di buku paket dan di bahan ajar. Silakan. Gambarnya ya silakan ditempel di paling atas, paling atas. Ya. Ya. Terus yang LKPD untuk jawabannya bisa di kertas yang ini. Ya. Makasih Bu. Kelompok 4 demokrasi pada masa Orde Baru. ya betul. Terus lanjutnya apa? Ini gambarnya ya Bu. Iya betul, itu Pak Harto ya sama Pak Habibie. Detailnya di sini kan Ya di atas, di sebelah atas. Terus untuk jawaban lainnya kalian salin di sini ya. Iya. Ya. Untuk akuntabilitasnya, rotasi kekuasaannya kalian cari ya di buku. Iya Bu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Akuntabilitas nih. Kelompok 5 masa reformasi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa ini dipotong? Ya, terus sesuaikan dengan jawaban yang ada dan pertanyaan yang ada di sini ya, disesuaikan. Ya, ditempel, tempel. Disesuaikan. Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya yang ada di buku, yang ada di internet, yang ada di koran, majalah. Gambar kalian pasang di atas ya, terus jawaban kalian pasang tulis dan pasangkan di bawah, dijepit ya biar nggak lepas. Silakan kalian bisa menggunakan HP untuk sumber belajar dari internet ya, diambil informasi sebanyak-banyaknya tentang dinamika demokrasi kaitannya dengan periodisasi.
untuk bukunya bisa dilihat halaman 59 apakah sudah sesuai ini dengan gambar yang ada di buku ini ya untuk demokrasi periode tahun ini ya. Ya, silakan dicari. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan dimulai dari kelompok 1, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dian Rovita Rizkiana. Saya Jairul Sari. Saya Inang Septika. Saya Dwi Wulandari. Saya Iwan Dinda. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. 1. Secara akuntabilitas, kedaulatan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dengan memasukkan asa mufakat dalam perumusan dasar negara oleh Presiden Soekarno. 2. Rotasi kekuasaan, adanya kemungkinan terjadinya kediktatoran setelah mengakui Presiden Soekarno sebagai presiden secara konstitusional. Pola rekrutmen politik, pemerintah membebaskan terbentuknya partai politik. Pelaksanaan pemilu pada masa awal kemerdekaan belum dapat terlaksananya pemilu disebabkan oleh situasi dan kondisi saat itu yang tidak memungkinkan. Pemenuhan hak dasar warga negara, seluruh warga negara pada masa itu sudah dianggap dewasa untuk mempunyai hak dalam berpolitik. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Izin bertanya dari kelompok 2. Kenapa pada masa revolusi kemerdekaan belum diadakan pemilu? Silakan mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Saya dari kelompok 3 izin menjawab. Pemilu belum dapat terlaksana karena situasi dan kondisi saat itu yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak cukup. Ya. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan demokrasi revolusi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.
kelima, demokrasi reformasi. Silakan kalian presentasikan di depan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan demokrasi reformasi pada 1998 hingga sekarang. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Rahma Hadianti. Nama saya Indatul Mulatifah. Nama saya Fatimah Rizky. Nama saya Fatimah Naina Azhara. Nama saya Vika Lufiana. Demokrasi pada masa reformasi. 1. Akuntabilitas para pejabat negara ditentukan oleh penilaian rakyat terhadap kinerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. 2. Rotasi kepemimpinan dilaksanakan secara terbuka dan adanya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dengan memberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengurusi segala urusan di daerahnya. 3. Pola rekrutmen politik diselenggarakan secara langsung melalui pemilu. 4. Pemilu terlaksanakan dengan baik sesuai asas demokrasi. 5. Negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya secara adil dan menyeluruh. Silakan, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah pada masa demokrasi ini Indonesia sudah menjadi negara yang demokratis? Ya, adakah yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Rotasi kepemimpinan dilaksanakan secara terbuka. Pola rekrutmen politik diselenggarakan secara langsung melalui pemilu. Pemilu terlaksanakan dengan baik sesuai asas demokrasi. Negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya secara adil dan menyeluruh. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ya, tadi sudah melaksanakan diskusi dengan sangat luar biasa, aktif ya, sudah paham semuanya. Tepuk tangan, silakan. Terima kasih. Sekarang saatnya untuk refleksi atau menarik kesimpulan. Nah, sekarang Ibu minta tolong dibantu untuk refleksi tentang ciri-ciri dari demokrasi revolusi kemerdekaan Indonesia. Silakan ya. Kelompok 1. Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan belum terjadi adanya pemilu. Ya, silakan. Silakan. Demokrasi pada masa pemerintahan parlementer ialah rotasi kepemimpinan, sering terjadinya perombakan kabinet yang disebabkan adanya kebebasan partai politik untuk memilih ketua maupun para anggota pengurusnya. Ya, betul sekali, karena di sini parlemen memegang kekuasaan tertinggi. Silakan dibantu untuk kelompok 3 untuk berefleksi. Demokrasi pemerintahan terpimpin, kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Ya, di sini terjadi sentralisasi kekuasaan. Dilanjut untuk kelompok 4. Demokrasi pada masa Orde Baru, yaitu partai politik masih dibatasi. Ya, dan kebebasan pers juga dibatasi ya. Silakan lanjut untuk kelompok 5. Demokrasi pada masa reformasi, sistem pemerintahan presidensial, multi partai, desentralisasi kekuasaan. Ya,
Ya, betul sekali. Di sini juga adanya pemilu langsung juga membentuk badan-badan independen ya, seperti KPK dan lain-lain. Saya kira untuk refleksi hari ini cukup. Kalian sudah luar biasa memberi kesimpulan yang baik dengan lengkap. Tepuk tangan. Untuk mengukur kemampuan kalian tadi dalam melaksanakan diskusi dalam pembelajaran ini, sekarang Ibu ingin mengadakan evaluasi. Nah, sebelum evaluasi dimulai, silakan kalian rapikan ya tempat duduknya seperti semula. Buku paket, LKPD, bahan ajar kalian letakkan di tempat semula. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah siap ya untuk melaksanakan evaluasi? Sekarang Ibu bagikan evaluasinya. Kalian kerjakan tugas evaluasi di depan. Kalian boleh soalnya langsung jawab di sini. Tidak boleh nyontek teman. HP diletakkan di dalam tas ya. Kerjakan dengan jujur. Saya bagi satu-satu ya gambar evaluasinya. Untuk lembar evaluasinya silakan kalian dikerjakan, tulis soalnya sesuai yang ditayangkan di depan ya. Tidak boleh nyontek, tidak boleh bekerja sama karena ini bukan diskusi, ini mandiri ya. Mandiri. Silakan. Untuk waktunya kalian kerjakan 10 menit, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Ayo semangat. Jawaban yang sudah kalian kerjakan kumpulkan di depan di meja ini ya, silakan. Untuk minggu depan ya tugas rumah di classroom ya, di classroom kalian bisa membuka masing-masing classroomnya biar Ibu bisa membacakan soal-soal yang kalian nanti untuk tugas classroom. Ada yang sudah bisa dibuka? Sudah. Sudah bisa dibuka untuk classroomnya? Sudah. Apa coba bisa dibacakan untuk tugas-tugasnya? Menyebutkan contoh perilaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan
menyebutkan contoh perilaku dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyebutkan perilaku dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, menyebutkan perilaku dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan bernegara. Ya, jadi kalian disuruh memberikan contoh perilaku yang mencerminkan kehidupan ya, dalam kehidupan keluarga, kehidupan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Masing-masing soal kalian berikan contohnya 5 ya. Paham untuk tugas minggu depan? Nanti dikumpulkannya kapan? Minggu depan. Jangan sampai terlambat karena itu ada batas waktunya ya. Nanti sekalian ibu nilai. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas bab 3 yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalian bisa membaca dari sekarang halaman 76 di buku paket ya. Kalian bisa baca buku paket yang online maupun yang ada di perpustakaan. Silakan. Ya Bu. Untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk akhir pelajaran. Silakan Mbak Adel begini. Baiklah, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.